WR2 terkait untuk pelaksanaannya, karena saat itu beliau belum diangkat ya atau diganti sebagai WR2. Prosesnya saya sampaikan. Jadi memang saat itu ada di Februari 2024 itu kementerian memberikan surat ke universitas, termasuk Universitas Lampung seluruh Indonesia ya, kemudian untuk menyampaikan usulan tarif UKT. Nah, kami di Universitas Lampung sesuai dengan tupoksinya dan sesuai PUB SOP yang ada di Universitas Lampung itu dan diplenokan bersama fakultas, ada dekan dan ada UID 21 itu bahwa Unila tidak menaikkan UKT. Jadi sama dengan tahun-tahun sebelumnya, bahkan 45 tahun. Berapa tahun? Dari tahun 13 ya. Dari 2013 sampai sekarang Unila tidak ada kenaikan UKT. Dan memang saat itu kita mengirimkan surat itu 27 Februari 2004 ke Kementerian Ristek Teknologi dan Teknologi terkait usulan UKT kita. Jadi usulan tarif uang kuliah tunggal, kemudian untuk mahasiswa program sarjana diploma Universitas Lampung tahun akademik 2024-2025. Jadi setiap tahun ini harus disahkan SK Rektor terkait untuk UKT tersebut. Nah, per prodi ya dari berbagai jenjang, khususnya untuk D3, D4, S1. Kalau S2 dan S3 tidak perlu ke kementerian untuk penetapannya. Alhamdulillah kita tidak menaikkan karena sudah disepakati bersama, jadi sama dengan tahun 2013 ya. Timbangannya adalah tentu banyak hal ya, dengan kondisi perekonomian masyarakat. Memang kalau kita lihat dengan dari tahun 2013 sampai sekarang inflasi itu kan namanya dengan ini kemampuan Unila masih bisa, karena kan ada rentang kelompok tadi yang mampu, yang tidak mampu, justru yang satu tinggi akan mengikuti UKT. Kalau dulu ada kelompok 0 ya, di permen yang terbaru tersebut ada 500.000 UKT kelompok 1, terus berjenjang sampai UKT. Nah, dengan tentang tersebut yang tertinggi yang tertinggi, tapi itu semua berarti pada proses yang disampaikan dari calon mahasiswa juga harus memberikan informasi yang ini objektif, jujur. Yang menjadi ramai kan kalau si calon mahasiswanya itu memberikan yang sudah jujur, foto yang difoto bukan kemudian ya. Nah, untuk yang SNBP yang masuk satu kemarin ini kita sudah masih tetap menunggu yang belum jadi masih kita tunggu. Kemudian bahkan di libur kemarin bukan orang itu mencapai tapi dari akademik dan keuangan untuk turun ke lapangan. Kenapa? Ada yang telepon, kemudian ada yang turun di lapangan, itu ada yang menyiapkan beberapa 8 orang. Ini ada yang ke Metro, ke Titik Barat, Anggami, ke Titik. Jadi kita sudah proaktif juga melaksanakan terhadap respon dibatalkannya UKT oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, respon Unila seperti apa nih Pak? Responnya ya kami tidak menaikkan UKT, jadi kita tidak ada pembatalan tersebut karena UKT tahun lalu sama dengan UKT yang sekarang gitu, kecuali kalau kita menaikkan UKT yang kita naikkan kita. Jadi tidak ada efeknya dengan Unila, tidak ada. Dan kita mengikuti kebijakan pusat juga pastinya saya. Nanti jadi ada 5 juta bervariasi ya. MIPA teknik itu 7,5. Itu udah dari tahun 2013. Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 2 tahun 2024 tentang standar satuan biaya operasional pendidikan. Jadi ada standar. Standarnya itu adalah biaya kuliah tunggal.
Jadi kementerian meminta kita menginput data terkait dengan program studi, akreditasi dan seterusnya, keluar BKT. Dan sebenarnya BKT itulah yang membuat beberapa perguruan tinggi negeri menaikkan, karena memang dimungkinkan BKT-nya naik dibandingkan dengan 2023. Tapi tadi pimpinan Universitas Lampung berkeputusan untuk tidak menaikkan UKT, karena terus terang ya kalau kita lihat kita ini masih recovery, pemulihan pasca Covid kan. Ini masih belum punya, ekonomi kita belum bergerak baik lah, sehingga kemampuan masyarakat untuk membayar UKT itu juga kita lihat mungkin belum maksimal. Makanya kita juga tidak berkehendak untuk menaikkan UKT. Itu arahan dari Bu Rektor. Jadi artinya selama ini kita masih masih cukup dengan BOPTN dan UKT. Nah, justru di sini Bu Rektor berharap agar kita juga meningkatkan pendapatan dari non UKT. Bapak mungkin tahu tagline Unila itu Be Strong. Be Strong itu singkatan, bukan sekedar tagline. B-nya itu adalah business, finance, investment, dan aset. Gitu ya. Kemudian E-nya empowerment, human resources. Kemudian S-nya itu adalah services. T-nya itu teaching. Nah, B yang pertama itu adalah bisnis. Jadi bagaimana sebenarnya hari ini kita dipacu untuk meningkatkan pendapatan non UKT. Dengan apa? Dengan dosen-dosen bekerja sama dengan pihak luar, ada kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, pemanfaatan aset yang kita miliki, itu yang ke depan. Jadi kemandirian, mohon maaf, makanya kita juga masih melihat, walaupun kita sudah berproses untuk menjadi PTNBH, kita masih lihat kelayakan finansial untuk PTNBH ini sudah cukup mandiri, mau mandiri siap benar atau tidak. Oleh karena itu kita terus terang kelayakan finansial ini nanti masih berusaha untuk bagaimana mengenerate income melalui pendapatan non konvensional, ya, pemanfaatan aset-aset yang kita miliki ini. Bu Rektor kemarin kita baru rapat tentang aset, bagaimana aset-aset yang kita miliki itu bisa memberikan manfaat untuk peningkatan pendapatan kita, termasuk kita punya dosen-dosen yang punya kepakaran, kenapa nggak ini kepakaran, kemudian kita punya paten, kenapa nggak paten ini yang kita jual, sehingga ada ada pendapatan dari sini. Itu sebenarnya Bu Rektor kepingin kita dosen-dosen kita juga berpacu untuk bagaimana bisa memberikan manfaat kepada universitas. Tema kita nggak menyeluruh ya Pak, nggak melihat dari tingkatan mahasiswa itu kalau jadi dengan adanya kenaikan itu mungkin kedepannya bisa kita mahasiswa nanti minta penjelasan dulu lebih lanjut dan keringanan terkait dengan kenaikan itu apakah menyeluruh atau memang masih dibedakan ya status mahasiswanya, sehingga nantinya memang bisa merata. Memang kalau memang naik itu ya khusus memang beberapa status aja yang